Semua kekhawatiran kami Tuhan, ambil Tuhan. Kiara Basandi, gantikan dengan roh iman yang dari buat kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau, Yesus. Saat badai, di saat badai bergelora, bawa kami terbang, bawa kami di pelukan-Mu Tuhan, atas semesta. Engkau yang pegang erat tangan kami, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan, sebab Engkau Tuhan yang setia. Atas semesta ku tenang, Kau Allahku. Mari katakan, jiwaku tenang dalam-Mu Tuhan. Jiwaku tenang
lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau di saat badai, di saat badai bawa kami terbang bersamamu Tuhan. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab bawa kami bersamamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Yes Lord, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Engkau yang selalu bekerja di setiap kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanaku, percaya kepadamu. Pengharapanku ada di dalam-Mu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, I will trust in you, Lord. Hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Bangkitkan iman kami, Tuhan. Bangkitkan setiap kami, Tuhan. Hatiku percaya, selalu hatiku percaya. Oh, hatiku. Mungkin hari ini kami belum melihat, mata kami tidak melihat Engkau bekerja, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sudah dan turut bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami percaya, Tuhan, meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Pertolongan-Mu selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Bulatkan iman kami, bangkitkan setiap kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Buatku percaya padamu, ku percaya, Tuhan. Oh, alabasande, oh ya la 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 base, kira la 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 maso.
Basande. Tuhan, jelikan mata kami supaya kami boleh melihat seperti cara pandang-Mu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, siapkan setiap kami. Oh, kami percaya Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang ajaib yang ada di depan kami, buat kami menangkap, buat kami percaya akan setiap firman dan janji-Mu. Engkau yang bawa kami terbang lebih tinggi Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya karena sayap anugerah-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami gak mau pakai cara kami, tapi kami mau yang ilahi, yang dari-Mu Tuhan. Buat kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pegang hidup kami seutuhnya. Bawaku terbang dengan sayap anugerah-Mu, topang diriku, selesaikan destiniku, biar cintaku hanya menjadi milik-Mu. Ini gairahku, tuntaskan semua. Bawaku terbang dengan sayap anugerah-Mu, seret dagingku, selesaikan panggilanku, biar cintaku hanya menjadi milik-Mu. Ini rinduku, genapkan semua. Ku membawa hidupku seutuhnya, ku bawa masa depanku semuanya. Di hadapan mezbah-Mu ku bersujud, di hadapan altar-Mu ku berteluh. Semua destiniku pun perhadapkan, semua kekuatan hanya dari-Mu. Tak ada yang bisa aku lakukan, hanya anugerah dan jaminan-Mu Tuhan, sampai akhir. Bawa kami, bawaku terbang dengan sayap anugerah-Mu, topang diriku, jaminan-Mu kami perlu Tuhan. Biar cintaku hanya menjadi milik, biar gelora cinta-Mu selalu ada di hidup kami Tuhan.
Bangkitkan gelora cinta kami Tuhan, bawa kami terbang. Seret dagingku, selesaikan panggilan. Biar cintaku hanya menjadi milikmu. Ini rinduku, bawa kami Tuhan, bawaku dengan sayap anugerah-Mu. Hanya menjadi milikmu, ini gairahku. Tuntaskan semua. Yes Lord, jamin kami Tuhan. Ingatkan diriku, dari mana ku diambil, tangan keajaiban-Mu yang telah mengangkatku. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan Engkau telah membawa setiap kami jauh sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau masih akan meneruskan apa yang menjadi rencana-Mu sampai destiny kami, sampai puncak, Jesus. Kami tidak mau berhenti Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Kami mau terus Tuhan mengikutimu sampai akhir hidup kami. Kami mau mengikut Yesus, Jesus. Keajaiban-Mu yang telah mengangkatku. Bawaku terbang dengan sayap anugerah-Mu. Topang diriku, selesaikan destiniku. Biar cintaku hanya menjadi milikmu. Ini gairahku, tuntaskan semua. Bawaku terbang dengan sayap anugerah-Mu. Seret dagingku, selesaikan panggilanku. Biar cintaku hanya menjadi milikmu. Ini tuntaskan semua. Ini gairahku, genapkan semua. Ini rinduku, genapkan semua.
Jamin kami Tuhan, jamin kami Tuhan. Oh, oh. Hera la 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 la. Hora la 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 la. Hera la 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 la. Kira la 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 basande. Oh, 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 oh. Kira la 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 la. Kira basande. Hora basaka ya la 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 la. Hora la 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 la. Hora la 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 la. Oh, kiara la 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 la. Hora basanda ya la 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 la. Hora la 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 la. Jamin kami yang perjanjian pelangi itu Tuhan, Engkau teguhkan lagi di tempat ini. Perjanjian pelangi dibangkitkan lagi. Kami mau ingatkan, Jesus, perjanjian pelangi yang Kau sediakan untuk setiap kami. Kami terima, kami terima, kami terima. Oh, jaminanmu Tuhan. Hera la 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 masaka ya la. Oh, ya la 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 mase. Oh, oh. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory, yours is the kingdom and the glory. La 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 la. Oh la 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 la. Forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, is the power, yours is the glory forever. Oh, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours
is the kingdom yours. For yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory, it's the kingdom, yours is the power. Let heaven come. 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 Your presence come. Your glory come. Oh, let heaven come. Presence come. Your glory come. Kemuliaan-Mu yang lebih dari yang dahulu Tuhan, turunkan di tengah-tengah kami Tuhan. Turunkan di tengah-tengah kami Tuhan. Kira la 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 la, kira la 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 la, kira la 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 la, basakaya la 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 la, ora basakaya la 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 la, ora la 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 la, ora basakaya la 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 la. Your glory, your glory, your glory. Kira la 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 la. Biar kabut-Mu Tuhan diturunkan di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tata. Membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Mari masuk dalam taman keintiman bersama Sang Raja. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tata. Membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Bawa kami lebih dalam, lebih mengenal-Mu Tuhan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Mengepul naik dupa doaku, kehadiran Yesus. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Mengepul naik dupa doaku, Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Mengepul naik, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan kehadiran Yesus. Biar Engkau ingat umat-Mu Tuhan di tempat ini, jemaat Sion ini. Biar Engkau ingat Tuhan saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Ingat kami Tuhan, ingat kami Tuhan. Keralalalala pasande. Oh Jesus, jamin kami Tuhan, kita bersama Dia. Kerajaan-Mu datang, oh, kehendak-Mu jadi. Gak ada penundaan. Kerajaan-Mu datang, datang.
sekarang dan amin. Mengepulnai dupa doaku, kehadiran Yesus Rajaku. di bawahnya aku Mengiring jolingnya, aku memerintah bersama mengepulnai dupa doaku, kehadiran Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama mengepulnai dupa doaku, kehadiran Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Kami perlu jaminan-Mu, kami perlu jaminan-Mu Tuhan, kami perlu jaminan-Mu Tuhan. Jaminan anugerah urapan Roh Kudus adalah keperkasaan kami. Kami pasukan-Mu, milik pusaka-Mu, menyerahkan hidup kami milik-Mu. Jaminan anugerah urapan Roh Kudus adalah keperkasaan kami. Kami pasukan-Mu, milik pusaka-Mu, menyerahkan hidup kami milik. Jamin kami Tuhan, anugerah urapan Roh Kudus adalah
Kami pasukanmu, menyerahkan hidup kami milik-Mu. Kami kan menari di atas gelombang, mengangkat setiap senjata yang Kau berikan dalam hidup kami. Senjata terang, firman Allah yang menerangi setiap jalan kami. 5. Aku terbang lebih tinggi, terbang lebih dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukan-Mu, kami kan menari, kami kan menari di atas gelombang, mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak-Mu. Terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukan yang tak terhentikan. Jamin kami di lembah penentuan, jamin kami di lembah penentuan, sampai gunung meninggikan, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir bersatu lagi. Lawatan yang besar terjadi di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, pastikan kami ada di pusat lawatan dan pusat kegerakan itu Tuhan. Datang, jamin kami, jamin kami di lembah sampai gunung meninggikan, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal, hujan akhir terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, membangkitkan gerejanya di akhir zaman. Tahun pemulihan terjadi, sudah datang tahun pemulihan, tahun pemulihan sudah datang. Kami terima Tuhan. Sudah datang. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, kami akan menari di atas gelombang, mengangkat setiap senjata yang Kau beri. Kami percaya Tuhan, bersamamu Engkau yang akan membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami akan melihat setiap penyertaan-Mu dan tanda-tanda ajaib yang menyertai setiap langkah kami, umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Bahwa kami terus bergerak, kami mau terus berjalan Tuhan. Jangan buat kaki ini berhenti Tuhan, tapi buat setiap kami melangkah Tuhan, dalam kemuliaan sampai kemuliaan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Urapi setiap mulut, bibir dan lidah kami, untuk kami boleh memperkatakan akan deklarasi firman yang Kau berikan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau perkatakan 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1, kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit, serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut, dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. 2, seperti ada tertulis, Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini, dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara, Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara, Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara, Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batiniah. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3, dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut dan udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga, kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa, untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hikmah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi, untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian, untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut, untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Keburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Daat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Yiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan
dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami boleh memuji-Mu, memuliakan-Mu, berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami lakukan pagi ini semuanya Engkau sempurnakan dan semuanya berkenan di hati Tuhan. Sebentar kami akan dengar akan firman-Mu, biar Engkau siapkan hati pikiran kami, jiwa tubuh roh kami untuk menerima yang fresh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Judul renungan hari ini adalah Give Thanks. Saya tahu bahwa tiap kali orang mendengar kata give thanks itu kayaknya simple ya. Bener nggak? Lagunya ada, terus kayaknya give thanks kayaknya judul khotbah yang menurut saya sangat simple, ya sangat simple, sangat common, umum. Tapi sesungguhnya di give thanks ini itu susah-susah gampang dilakukan, ya. Bersyukur itu adalah hal yang saya katakan sepertinya simple. Karena simpelnya kenapa? Saking kita sering dengar. Udah bersyukur aja. Lagu give thanks juga dari zaman dulu sudah dikumandangkan, ya. Tapi sejujurnya kata give thanks ini adalah suatu hal yang gak mudah untuk dilakukan, ya. Tapi di penghujung tahun ini adalah satu hal yang merupakan suatu kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita lakukan. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya give thanks ya. Yuk kita buka dulu Yohanes 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Yohanes 6 ayat yang 9. Nah, ini kisahnya tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Yuk kita baca sama-sama karena ayatnya nggak terlalu banyak ya. 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara, kapan Tuhan Yesus bersyukur? Kalau yang dari pengalaman-pengalaman Yesus sebelumnya, Yesus tuh kerjanya kan menyembuhkan orang, mengusir setan, ya kan? Menghardik siapa? Yang dihardik siapa? Orang Farisi, ya kan? Nah, saya mau tanya, roti dihardik nggak sama Yesus? Hah? Kalau biasanya stylenya orang Kristen, kalau ada yang kurang, dihardik. Dalam nama Yesus, yang sedikit ini jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak gitu kan? Tapi kita harus tahu stylenya Yesus. Karena apa? Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus contoh yang dia lakukan. Di ayat sebelumnya dikatakan, muridnya ngomong, apalah artinya ini? Ya kan? Muridnya ngomong, cuman 5 roti 2 ikan, gak ada artinya, gak seberapa. Buat 12 murid aja kagak cukup. Apalagi mau ngasih makan orang banyak. Coba 5 roti 2 ikan jumlahnya berapa? 7, muridnya berapa? 12. Tuhan dibagi-bagi kita aja kagak cukup. Gak ada artinya. Apa yang Yesus lakukan terhadap suatu hal yang tidak ada artinya ini? Apakah Yesus menghardik? Enggak. Apa yang Yesus lakukan? Mensyukuri. Amin. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan terhadap apapun dalam hidup kita yang sepertinya enggak cukup, yang sepertinya kurang. Tuhan, aku kurang ini, kurang itu, kurang itu. Tabunganku gak ada artinya. Tapi kalau itu disyukuri, jawaban ayat 11 akan menghasilkan unlimited blessing sebanyak yang mereka
kehendaki. Amin. Nah, ini kita tuh harus mencontoh Yesus. Yang dihardik sama Yesus itu penyakit sama orang Farisi, saudara. Setan, ya. Yang dihardik sama Yesus itu cuma 2, setan sama orang Farisi. Karena orang Farisi itu dihardik karena apa? Mereka itu munafik, kelihatannya rohani tapi dalamnya rohana, istilahnya gitu ya. Itu dihardik. Tapi kalau blessing sekecil apapun, Tuhan katakan apa? Syukuri. Ya. Jangan dikeluhin, syukurin. Maka itu akan menarik unlimited blessing sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, ada 2 kisah yang akan saya ceritakan hari ini. Kisah ini sangat sangat menyentuh hati saya tentang blessing, tentang give thanks and blessing ya. Jadi saudara tahu kalau di Alkitab itu kan ada kisah tentang Musa, nabi-nabi. Nah ternyata Alkitab ini sebenarnya nggak cuma di only Alkitab yang memuat kisah para nabi. Di dalam kitab-kitab lain seperti kitab orang jujur dan lain-lain itu banyak kisah-kisah nabi yang lain. Nah suatu hari saya baca tentang kisah Nabi Musa yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, saya nggak ngerti itu dongeng atau itu beneran kisah beneran, saya nggak tahu karena itu di kitab yang lain ya. Tapi kisahnya sangat bagus. Suatu hari Nabi Musa lagi duduk. Lalu ada seorang yang datang kepada dia mengeluh. Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah, mintakan berkat untuk saya. Saya ini miskin, saya ini selalu kekurangan. Saya ini nggak pernah istilahnya hidup saya ada terobosan. Selalu apa-apa mengeluh, dia ngeluh sepanjang-panjangnya. Intinya tolong mintakan kepada Allah, berkati aku, berkati aku. Lalu Musa menjawab, kamu pulang, tak kasih satu tugas, bersyukur. Lalu orang itu ngomong, baru dikasih tugas itu bukan yang jawab iya, tapi dia ngomong, apa yang harus saya syukurin? Gak ada dalam hidupku satu hal pun yang bisa aku syukurin. Lalu orang itu marah-marah dan pulang. Lalu suatu hari datang lagi orang yang lain. Gad berkata kepada Musa, Musa, aku ini diberkati terlalu banyak sama Tuhan. Tolong sampaikan kepada Tuhan. Gak usahlah hartaku terlalu banyak seperti ini. Karena semakin aku kaya, terlalu banyak jerat dalam hidupku. Terlalu jauh aku jadinya dari Tuhan. Terlalu banyak godaan. Musa jawab, oh kamu pengen gak sekaya ini? Ya udah, pulang rumah, tinggal berhenti bersyukur. Itu caranya. Lalu orang itu berkata, gak bisa. Orang ini ngomong, kalau berhenti bersyukur, aku gak bisa. Kenapa? Kata Musa. Karena berkat Tuhan terlalu banyak. Bahkan kalau aku miskin pun aku gak bisa berhenti bersyukur kayaknya. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Bahkan kalau saya miskin tapi masih hidup, berarti Tuhan masih kasih oksigen untuk saya. Saya gak bisa berhenti dong bersyukur sama Tuhan. Akhirnya Musa senyum, ya udah kalau kamu mau lakuin aja. Berhenti bersyukur, nanti kamu miskin. Tapi orang itu berkata, aku gak bisa berhenti bersyukur. Lalu orang itu pulang. Setelah berapa lama, akhirnya Musa melihat dengan matanya bahwa yang miskin bertambah miskin dan yang kaya bertambah kaya. Kenapa? Sikap hati. Yang miskin dia nggak bisa melihat berkat Tuhan sedikit pun. Dan Tuhan berkata kalau kamu nggak bisa lihat yang kecil, kalau saya kasih yang besar belum tentu kok kamu bisa lihat juga. Belum tentu kamu bisa syukurin. Jangan-jangan tak kasih besar, kamu kurang, minta yang lebih besar, minta sampai kapan? Tapi yang kaya raya itu, dia bisa mensyukuri. Bahkan dia ngomong, aku nggak perlu ini, aku perlunya Tuhan. Matanya memandang kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Nah itu malah menarik berkat, itu menarik kayak auranya, itu menarik semua berkat Tuhan. Nah jadi dari pelajaran ini saya bilang, iya ya. Kadang orang itu nggak bisa syukurin yang kecil-kecil. Maka Tuhan juga berkata, kamu yang kecil-kecil yang kasat mata di dekat kamu aja kamu gak bisa lihat. Kalau aku kasih yang besar jangan-jangan kamu gak puas juga. Dikasih yang lebih besar jangan-jangan masih kurang juga.
Maka hari itu, give thanks ini masalah apa? Sikap hati. Cara pandang. Kita jangan sampai menghardik berkat yang kecil. Tapi berkat yang kecil itu dinaikkan di hadapan Tuhan. Seperti Yesus menaikkan 5 roti dan 2 ikan. Dan disyukuri. Ya. Ada satu cerita lagi. Ya. Bukan cerita Alkitab kalau ini. Cerita dari majalah Bobo. Ya, tapi saudara tahu, saya waktu kecil baca majalah Bobo itu tiap hari apa datang gitu majalah. Saya senang banget karena itu banyak memuat kisah-kisah seluruh dunia. Dan yang lucunya ada beberapa cerita di majalah Bobo itu yang sampai hari ini saya masih ingat saudara. Karena saking berkesannya. Ada seorang pengusaha yang cukup kaya dan dia itu suatu hari mengalami suatu berkat yang luar biasa. Dia itu punya tanah lapang di rumahnya. Lalu tiba-tiba banyak kuda liar, jumlahnya puluhan, tiba-tiba masuk ke pekarangan dia. Dan kuda-kuda liar itu tidak mau pergi lagi. Tiba-tiba masuk aja ke pekarangan dia, terus pokoknya merumput di situ, minta dipelihara seakan-akan sama orang ini. Dan kebetulan orang ini juga punya pegawai banyak. Jadi pegawainya pada ngomong, Tuhan ini tiba-tiba ada kuda banyak datang ke pekarangan kita. Apa maksudnya ya kata orang itu. Lalu orang-orang kampung situ ribut. Waduh dia tuh hoki banget. Dia tuh hebat banget. Banyak nggak manggil kuda, nggak beli kuda. Tiba-tiba kudanya datang sendiri. Lalu mereka datang berbondong-bondong ke rumahnya si orang kaya ini. Nanya, Pak kok bisa ada kuda datang ke tempat kamu? Tiba-tiba minta dirawat, ini kan jadi kayak istilahnya dapat harta tiba-tiba, dapat rezeki tiba-tiba. Lalu orang kaya itu berkata, ya kita nggak tahu maksud Tuhan apa, disyukuri saja. Gitu. Oke. Terus suatu hari anaknya si orang yang kaya ini, laki satu-satunya, dia itu karena kalau kuda liar itu belum bisa ditunggangi, ya kan? Kalau kuda liar itu harus dilatih dulu. Dia pikir, "Pah, aku mau mulai melatih kuda-kuda ini supaya bisa ditunggangi sama kita, supaya tidak liar. Dia akan saya latih." Oke, silakan gitu. Tiba-tiba suatu hari saat anaknya sedang melatih kuda-kuda liar itu, anaknya terjatuh dari kuda. Sampai kakinya patah dan setelah diobati oleh tabib, kakinya tidak bisa sempurna. Alias pincang. Lalu datanglah lagi orang-orang di kampung itu menengok. Dan berkata lagi kepada si orang kaya ini. Pak, ternyata ya kuda-kuda yang datang ke tempatmu itu bukannya berkat. Tapi pembawa sial ya Pak ya. Harusnya kalau orangnya kayak gitu ngeluh kan. Iya sial banget sih. Mending anak saya gak cacat. Mending gak usah datang itu kuda-kuda. Daripada bikin anak saya cacat. Normalnya seperti itu. Tapi ternyata orang ini berkata lagi, kita nggak ngerti maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Syukuri saja. Gitu. 2. Suatu hari saat anaknya sudah cacat, anaknya juga ngerasa menyesal. Gara-gara berkat ini kok malah saya jadi cacat seumur hidup, pincang. Tiba-tiba suatu hari datanglah pengumuman dari raja. Semua penduduk dari desa dan kota harus mengirimkan anak laki-lakinya untuk berangkat berperang. Gitu. Bapak ini punya anak berapa saudara? 1, yang pincang itu. Mau gak mau daftar kan? Karena apa? Pengumuman dan wajib. Semua dari kota, desa dan seluruh penjuru negeri harus ngirimin 1 anak laki-laki untuk berangkat ke medan peperangan. Wah, orang kampung itu semuanya nangis galau karena kita tahu bahwa berangkat perang itu 50-50 antara pulang hidup atau benar-benar pulang tinggal nama. Tiba-tiba saat anak laki-lakinya yang pincang itu mendaftar, ditolak saudara. Di kampung itu cuman dia yang ditolak. Kenapa? Pincang, cacat. Jadi akhirnya anaknya dari pendaftaran pulang. Yang lainnya harus ikut perang. Lalu orang-orang kampung itu nangis dan datang lagi ke bapaknya.
Pak, ini anak saya suruh perang. Gak tahu bakal mati atau hidup. Kok Bapak tuh untung ya Pak, anaknya pincang ya Pak ya. Jadi nggak jadi kehilangan anak lakimu satu-satunya. Lalu bapaknya ketawa. Makanya ada apapun dalam hidup ini, kita belum ngerti maksud dan rencana Tuhan. Yang penting bersyukur. Nah ini saya waktu pas baca ini ya saudara, mungkin SD kelas 4, kelas 5. Tapi saya itu kisah ini sampai hari ini saya masih ingat. Karena apa? Memang benar itu kenyataan hidup. Dalam hidup ini kadang ada hal yang baik datang ke kita. Ada hal yang buruk, ada hal yang kurang menguntungkan, ada yang menyenangkan juga. Semuanya itu seperti Roma katakan, semuanya itu diolah oleh Tuhan untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, hari ini mari kita bersyukur untuk sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang bikin resolusi tahun lalu, tahun ini dia kentrangin daftarnya. Ternyata aku pengen save $100.000. Aduh baru bisa $10. Tapi di checklist bisa $10. Get a new phone, pengen punya telepon baru. Tahu-taunya cuma bisa beli phone case, ditambahin case belakangnya. Contreng, bisa beli phone case. Live happy, aku tuh kurang happy, tapi yang penting masih hidup. Live, nah contreng. Lose 10 kilo, ya itu kan cita-cita saya juga. Ya ternyata baru bisa turun berapa kilo? 1 kilo, lumayan ya kan. Terus ini get a new man, dia mungkin belum nikah, pengen punya suami. Belum dapat suami juga, manicure dulu aja ya. Jadi saudara saya tuh baca ini, iya ya Tuhan. Sebenarnya hal terkecil sekecil apapun dalam hidup kita ini ya kita bisa syukurin ya. Walaupun mungkin biasanya resolusi tahun baru itu selalu wow ya. Dan mungkin kenyataannya nanti di akhir tahun itu nggak se-wow yang harapan kita. Tapi selalu ada yang kecil-kecil berkat itu yang bisa kita nikmati dan kita bisa syukuri. Dan ketahuilah saat sikap hati dan pandangan kita ini selalu bersyukur, itulah yang akan menarik unlimited blessing. Sehingga Tuhan katakan sebanyak yang mereka rindukan dan inginkan. Amin. Biasa banget ya. Sebab mengandung sesuatu hal. Bersyukur bisa sehat ya. Bersyukur bisa sukacita. Bersyukur bisa awet muda. Itu semuanya hasilnya sangat luar biasa kalau kita bisa bersyukur. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang ya saya bilang stres itu orang ya. Sebab tidak pernah bisa bersyukur. Selalu khawatir, ketakutan, masa depannya. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Sehingga hidupnya itu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran ya. Cerita banyak dengan saya, terus saya ngomong begini. Saya mau tanya sama kamu. Kamu khawatir seperti ini, ya. Kamu bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa. Ya ngapain kamu berkhawatir? Hidup itu di tangan Tuhan. Mau mati sekarang, mau mati nanti, itu semua sudah diatur Tuhan. Ngapain kamu takut? Gitu. Teorinya bisa ya. Cuma prakteknya susah. Akhirnya saya doakan aja. Terus lucunya gini. Setelah saya doakan, Tuhan tuh hanya ngomong begini. Suruh dia baca Alkitab. Ngomong gitu. Terus saya bilang, sudahlah. Kamu ini gak ada obatnya. Obatnya cuma kamu baca Alkitab 1 hari 10 pasal. Ya saya pengen berobat. Ya itu obatnya. Kalau perkara sakit badan itu akan menyusul. Tapi rohanimu perlu dibina dulu. Rohani kita, cara berpikir kita. Ya. Untuk kita bisa bersyukur itu mindset kita harus diganti. Dengan cara berpikirnya Tuhan. Coba tentang 5 roti 2 ikan tadi. Ya kan?
buat apa ini segini? Kata muridnya. Tapi Tuhan ngomong apa? Bawa ke sini. Terus Tuhan lakukan, ucapkan syukur. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ya. Jadi kuasa pengucapan syukur itu dampaknya sangat luar biasa. Ya. Saya teringat kepada seorang yang baru mau belajar bikin roti. Dia bikin roti, memang bikin roti itu nggak gampang. Saya kemarin ketemu dengan seseorang istri dari seorang laki-laki yang pinter bikin bolu. Nah, dia mau bantuin, kata gitu. Terus kata suaminya, jangan bantuin, nanti bantat. Lah, saya bisa. Betul, dia bantuin bantat, saudara. Karena tidak tahu caranya gitu loh ya. Jadi itu tidak semudah kata-kata. Nah, rugi ya gitu. Tapi dia berpikir masih bisa dimakan kok. Ya. Seolah-olah tidak bisa dijual, tapi masih bisa dinikmati. Dia selalu berpikir positif. Memang saya tidak bisa, tapi yang penting jadi nih. Ya. Bersyukur masih jadi. Dan bersyukur masih bisa dinikmati. Rasanya enak cuma bantat. Saya teringat akan kesaksiannya Pak Dautoni. Satu saat dia bilang pada saat dia lagi miskin-miskinnya, lalu mamahnya belajar bikin bakpao. Awal pertama kali bikin bakpao bantat semuanya. Aduh mah gimana, nggak apa-apa kita doa saja katanya, nanti kita jual, laku ya dijual, tidak laku kita makan. Jadi akhirnya selalu bersyukur dan akibat daripada pengucapan syukur itu diberkati. Ya. Bakponya laris walaupun bantat, lama-lama bisa pinter, lama-lama diberkati Tuhan. Dan dia bilang, selama 3 tahun lebih, dia bilang 3 tahun atau berapa lebih dari 3 tahun gitu, makannya pagi bakpao, siang bakpao, malam bakpao. Ya, jadi sampai dia sekarang Bu, kalau saya dikasih bakpao saya sampai tidak mau, katanya gitu. Sampai misalnya orang udah penuh dengan bakpao gitu, kalau dengar perkara bakpao aja, aduh ingat masa lalu katanya gitu. Nah saudara, tapi bersyukur. Karena dia bilang dengan bakpao itu saya bisa sekolah. Dia bilang. Jadi sebenarnya pengucapan syukur itu sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, kami mau mengatakan kepadamu, kami bisa bersyukur Tuhan. Kalau kami sedang menghadapi perkara-perkara yang selalu happy, selalu berhasil, selalu sukacita, dan mengalami perkara-perkara yang selalu baik. Dan sukarnya Tuhan, bila kami sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik. Tapi hari ini Engkau beritahukan kepada kami, rahasia pengucapan syukur, membuat semua pintu yang tertutup menjadi terbuka. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian selama 1 jam. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Terutama penebusan dosa kami. Engkau sudah membebaskan kami. Buat kami mengerti. Ini adalah perkara-perkara yang sangat-sangat penting dalam hidup kami. Karena menyangkut masalah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sudah Kau sediakan buat kami. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Engkau tahu keadaan cuaca Tuhan. Engkau tahu keadaan semua dan semuanya. Kami berdoa saat ini. Kendalikan Tuhan akan keadaan cuaca.
kendalikan akan lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah, sehingga tidak akan bergerak dengan cepat Tuhan, sehingga mengakibatkan banyak bencana. Tuhan, kami sangat merindukan jangan terjadi banjir, terutama daerah-daerah yang rawan banjir, daerah Perumnas, daerah Lobunta, daerah-daerah itu Tuhan, tolong Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang tinggal di sana. Kami berdoa saat ini, lempengan-lempengan baik di Kuningan maupun di kota ini, wilayah 3, Tuhan tolong, Engkau sendiri yang akan mengendalikannya. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, sungguh kami mau menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkaulah yang akan mengendalikan keadaan bangsa negara kami sampai akhir tahun ini Tuhan. Dan Kau mulai perkara-perkara yang ajaib untuk tahun depan. Terima kasih untuk semuanya. Dan tetap kami minta daya tahan tubuh yang baru pada pagi hari ini. Berikan kepada kami daya tahan tubuh, sehingga daya tahan tubuh ini mengusir segala virus, mengusir segala bakteri, mengusir segala sakit penyakit, mengusir segala kelemahan. Terima kasih untuk semuanya. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki ke seluruh hidup kami. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Ya Tuhan, semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Engkau yang akan mengurapi tangan kami dan kaki kami Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, benar-benar kami melakukan tepat seperti yang Engkau mau. Sehingga semua pekerjaan kami dapat terselesaikan dan kami mengalami kemenangan bersama Engkau. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami tidak kececer. Semua kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.